Oke, sekarang saya akan menjelaskan chapter 10 tentang Designing Forms and Reports. Seperti biasa, dari buku Modern System Analysis and Design, edisi ke-7 dengan nama penulis berikut. Oke. Yang berikut adalah subbabnya. Sekarang kita masuk dulu ke introduction. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa peserta ajar atau mahasiswa akan mampu menjelaskan proses dari merancang formulir dan reports. Mungkin nanti saya akan menyebutnya dengan istilah bahasa Inggris, forms and reports. Dan apa nih output deliverables-nya atau wujud real yang dihasilkan apa dari proses desain ini. Kemudian menerapkan general guideline, ya, guideline-nya, panduannya dalam merancang form and reports. Kemudian tentang mengetahui tentang peran dari warna dan bagaimana warna meningkatkan usability, ketergunaan dari informasi. Kemudian bisa melakukan format terhadap teks, tabel, list secara efektif. Kemudian kita bisa menjelaskan bagaimana mengakses usability, ya, dan menjelaskan variasi dari pengguna, dari fungsi-fungsinya, dari teknologi, dari kondisi frameworknya, dari environment-nya, itu akan mempengaruhi usabilitasnya atau ketergunaannya, keterpakaiannya dari forms and reports. Dan kemudian kita akan menjelaskan tentang guideline dalam merancang forms and reports. Masih tentang chapter 10, Designing Forms and Reports. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu tentang Designing Forms and Report. Seperti kita ketahui, siklus dari System Development Life Cycle itu melalui proses planning, analysis, design, implementation, and maintenance. Nah, ini adalah dalam proses tahapan desain, khususnya adalah tahapan forms and reports ini. Ya. Database sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Forms itu adalah sebuah bisnis, dokumen bisnis yang memiliki yang termuat di dalamnya predefined data. Jadi data yang sudah terdefinisikan, data ya. Dan juga selain data yang sudah ditampilkan tersebut, juga muncul area-area yang perlu data tambahan dan harus kita isi. Secara definisi adalah seperti ini. Tapi tentu kita sudah sangat mengetahui tentang contoh-contoh formulir, apalagi kita sudah sangat sering bergaul dengan berbagai macam aplikasi digital. Misalnya dalam aplikasi text messenger, misalnya di situ ada formulir untuk mengisikan biodata kita misalnya. Nah, itu adalah forms. Kemudian kalau report bedanya hanya predefined data, jadi hanya tampilannya saja yang tidak bisa kita apa-apakan. Ya, misalnya kita melihat di aplikasi WhatsApp misalnya ada berapa jumlah teks yang sudah kita kirim, berapa jumlah kapasitas memori yang sudah kita gunakan, itu nggak bisa kita otak-atik dan tidak bisa kita mengisi secara semena-mena. Oh, saya memorinya masih banyak, nggak bisa. Dia hanya menampilkan, dia report. Dan ini terkait dengan banyak records, banyak transaction data, ya, records. Beberapa tipe reports ada yang scheduled atau punya jadwal, punya jeda waktu yang terdefinisi dengan jelas. Ada key indicator, ada critical information, ya, jadi menampilkan informasi-informasi terpenting. Ya. Kemudian ada exception, mungkin ada menampilkan data-data yang berada pada titik outlier, ya, berada pada lazimnya, biasanya ditampilkan. Ada drill down reports, ini ya, memberikan detail dari summary dicari lagi detailnya.
Ada yang ad hoc reports. Mungkin ini laporan yang tidak rutin. Jadi ada laporan tiba-tiba diminta data tertentu ditampilkan dalam sistem informasi kita, bisa juga. Kemudian proses dari merancang forms and reports ini fokusnya terhadap user. Jadi user inginnya bagaimana, user nyamannya bagaimana, dominannya fokus di sana ya. Kemudian melalui pendekatan prototyping. Jadi bisa diawali dengan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman sebenarnya user ini inginnya apa. Oke. Bisa menggunakan initial requirement. Jadi kebutuhan awal, kebutuhan statement, kebutuhan awalnya seperti apa. Yang kemudian itu di dalam kerangka requirement determination. Kemudian dalam requirement determination, dalam penentuan requirement, penentuan kebutuhan, perancangan forms and reports, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama adalah siapa yang membaca forms and report, misalnya di aplikasi ojek online. Kalau reports berapa pendapatan ojek, nah itu nggak ada di sisi pengguna, adanya di sisi driver. Apa tujuan dari forms and report tersebut? Misalnya memberikan informasi saldonya sekarang berapa, gitu ya. Kapan report itu digunakan? Misalnya setiap waktu, setiap kali minta diakses, bisa jadi. Kemudian, kepada siapa report ini akan diberikan? Ya, ini juga menjadi pertanyaan. Beda jabatan, beda orang, keinginannya beda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Kepimpinan mungkin butuhnya hanya dashboard, executive summary, singkat. Kalau ke mitra kerja, ke staff atau ke tim, butuh data yang cukup rinci. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa orang yang perlu melihat form dan report ini. Prosesnya selanjutnya apa? Prototyping. Ya, prototyping. Ini dibuat prototype awal dibuat berdasarkan requirement tadi, mungkin kita wawancara dulu. Kemudian user bisa mereview prototype. Kemudian bisa menerima desain atau bisa meminta perubahan. Jika perubahan itu diminta, maka perlu ada siklus lagi ya. Dibuat, dievaluasi, di-refine, disesuaikan, sampai desainnya itu diterima. Nah, ada beberapa tools, misalnya ada coding sheet. Ya, coding sheet. Ini adalah tools zaman dulu katanya ya, untuk membuat forms dan reports. Biasanya ini untuk text-based forms and reports, khususnya untuk mainframe applications. Ini model zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang, yang bahkan mungkin sudah tidak terlalu mutakhir sebenarnya, ada Visual Basic dan juga ada development tools yang lain. Ya. Kalau kita cari di internet, banyak layanan-layanan online yang membantu kita untuk membuat prototipe dari aplikasi Android kita misalnya. Nah, itu bisa kita buat. Nah, ini contoh adalah coding sheet-nya. Oke, di mana tampilannya, di mana ditanyakan nama dan seterusnya. Kemudian ada juga menggunakan tampilan Visual Basic seperti ini. Ya. Apa saja yang ditanya? Oh, nama, alamat, kota, state, zip. Kemudian save, help, exit, dan lain-lain. Kemudian, nah nanti hasil akhirnya apa yang diharapkan bisa diberikan dalam fase ini? Yaitu design specifications, ya. Spesifikasi desainnya seperti apa? Yang nanti akan masuk ke dalam fase implementasi. Kemudian design specification ini punya 3 bagian setidaknya. Ada namanya narrative overview. Kemudian ada sample design, ya, ini tampilannya, image-nya. Kemudian ada testing and usability assessment. Ini sebuah
sebuah informasi juga bagaimana konsistensi, akurasi dari datanya. Nah, ini tadi narrative overview untuk menggambarkan secara umum keseluruhan bagaimana desain forms and report kita berfungsi dan bekerja. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan chapter berikutnya, yaitu tentang formatting forms and report. Jadi bagaimana cara kita bisa memformat forms dan report? Itu pertama harus memiliki judul yang bermakna, ya. Dan juga tentu adalah judul yang informasi yang juga bermakna. Judulnya harus clear, harus spesifik. Kemudian mungkin memberitahukan ini versi kapan dan tanggal berapa gitu ya. Oke. Kemudian forms dan report ini harus memiliki layout yang seimbang. Ya, ada space-nya, margin, kemudian label, ini perlu balance, perlu seimbang. Kemudian forms dan report ini harus mudah dinavigasi. Bisa mau masuk ke halaman berikutnya, mungkin bisa mundur, atau misalnya mau standby di sini. Oke. Nah, ini contoh adalah forms dan report yang mungkin kita bisa katakan contoh yang buruk ya. Agak sulit dibaca, judulnya terlalu kecil seperti ini. Ya. Kemudian ini juga mungkin terlalu mepet, terlalu sempit. Kemudian ini tidak ada informasi untuk menavigasi. Mungkin harus pindah halamannya bagaimana. Dan juga tidak ada summary-nya ya. Tidak ada rangkuman dari informasi ini. Nah, ini mungkin adalah contoh yang bagus ya, yang sudah diperbaiki. Ini misalnya jadi mudah dibaca, easy to read, clear, jelas, tanggal sekian. Kemudian judulnya juga jelas seperti ini. Kemudian navigasinya juga mudah, ini mau ke halaman 1 atau ke halaman 2. Ada summary-nya, totalnya berapa dan lain-lain. Summary informasi. Kemudian dalam forms dan report kita bisa memformat sehingga bisa memberikan highlight informasi. Mungkin kalau salah input data dikasih tahu nih ada error. Misalnya input tanggal lahir malah inputnya lahir tahun 3000 Masehi misalnya. Oh, berarti kan salah ya. Berikan warning. Sebelum bikin kesalahan dikasih warning dulu, hati-hati jangan lupa input tanggal, bukan input uang misalnya ya. Kemudian draw attention, cari bagaimana supaya bisa menarik orang untuk melihat kalau memang orang itu harus fokus di sana. Nah, bagaimana cara melakukan highlight? Ada beberapa cara. Bisa di uppercase ya, atau di hurufnya jadi huruf kapital semua, ditebalkan, mungkin di huruf miring, italic, dibikin garis bawah, dikasih kotak, ya, atau mungkin blinking, jadi kelap-kelip seperti itu juga bisa. Mungkin ada suaranya, ya, dan selanjutnya. Oke. Ini ada beberapa teknik untuk melakukan highlight. Misalnya nih ya, ukuran fontnya diperbesar, jadi orang tahu oh ini judulnya adalah perusahaan ini. Ada juga menggunakan huruf kapital semua, bahwa ini adalah nama kolom dari tabel. Beda, derajatnya lebih tinggi dibandingkan angka-angka ini untuk menjelaskannya. Ada juga dikasih kotak nih, kan ya, kotak seperti ini. Ada juga intensity, difference nih, berbeda. Mungkin fontnya agak lebih besar, dibikin lebih intens. Oke. Nah, kemudian ada juga teknik untuk memberikan warna, color versus no color. Keuntungan color apa? Ini bisa menarik mata. Ya, kemudian bisa membuat lebih menarik ya display kita. Dari sebuah display yang sangat kompleks, itu bisa
dari sebuah tampilan sangat kompleks bisa ketahuan di mana yang benar-benar harus diperhatikan secara lebih rinci. Oke, kemudian bisa memberikan logical, ya, menginformasikan bagaimana logik di balik informasi ini. Mungkin yang warna merah dulu, kemudian hijau, kemudian seterusnya. Jadi ya draw attention, dan juga bisa menimbulkan sebuah reaksi emosional yang memang diharapkan. Mungkin warna merah membuat orang menjadi marah atau menjadi emosional, bisa ya. Kemudian ada juga beberapa masalah yang muncul kalau kita menggunakan warna. Yang pertama itu adalah bisa jadi bagi beberapa pengguna itu pusing ketika melihat terlalu banyak warna. Bisa juga resolusinya jadi membingungkan. Kemudian ketika digunakan di layar komputer yang berbeda, mungkin hasilnya juga jadi berkurang informasi. Kadang menggunakan proyektor warna biru tuh jadi hijau misalnya, warna merah menjadi oranye, itu yang perlu diwaspadai juga. Kemudian kalau di print, informasinya juga jadi tidak terlalu jelas. Kemudian dalam tadi kalau warna, sekarang teks tulisan. Teks ini bisa tadi ya, bisa uppercase, lowercase, huruf besar semua, huruf kecil semua. Spacingnya bagaimana? Double spacing kalau memungkinkan. Justify-nya rata kiri, rata kanan, atau ya ini pilihan gitu ya. Kemudian abbreviation, ya itu juga hyphenation. Mungkin kita menggunakan singkatan-singkatan. Oke, ini adalah contoh penampilan report. Ya, mungkin ini adalah contoh report yang buruk ya. Kita bisa lihat sini agak rumit juga kita dalam membacanya. Title-nya nggak jelas ya, apa yang maksudnya cast info. Kemudian uppercase terus semuanya, ya. Kemudian spacingnya satu sehingga orang sulit membaca. Kemudian, dan ini mungkin contoh yang baik. Judulnya jelas, case-nya juga jelas juga, ini huruf besar, huruf kecilnya. Kemudian spacing-nya juga ada nih, setiap bab dibikin spacing sehingga kita tidak kesulitan dalam membaca. Oke, kemudian ada labels. Setiap kolom dan row ya, setiap kolom dan setiap baris itu harus punya labels yang jelas. Dan ini harus dipisahkan dari informasi yang lain. Mungkin pakai highlight tadi ya, bisa huruf tebal, bisa pakai kotak dan lain. Oke, ini jadi tentang labels itu juga penting. Kemudian bisa lakukan format kolom, baris dan teks. Ya, bisa di sorting dengan order atau urutan yang baik. Perlu ada blank line ya, ada garis pemisah yang ada garis kosong gitu ya. Dan untuk setiap 5 baris, itu kalau misalnya kolomnya panjang supaya orang tidak pusing. Kemudian bisa sorting juga perlu kita waspadai. Setiap kolom, antara kolom mungkin perlu ada spasi 2 ya. Kemudian dimungkinkan ada memberikan space-nya itu warna putih. Karena kalau warnanya hitam, itu bisa jadi ya. Nanti ketika di print, nanti hasilnya jadi buruk. Cuman memang beberapa website dan komputer sekarang mengedepankan warna hitam untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Kalau warna hitam itu lebih apa ya? Secara listrik lebih hemat, lebih ramah lingkungan. Ya. Kemudian jangan terlalu fancy gitu ya fonts, penggunaan dari fontsnya itu. Oke. Kemudian formatting angka. Kalau angka teks alfanumerik biasanya kita justify ke kanan,
ya, sampai beberapa desimal di belakang. Kemudian kalau kata-kata itu, kata kalimat-kalimat justify-nya ke kiri, rata kiri. Kalau angka ke rata kanan. Kemudian setiap baris mungkin 30 sampai 40 karakter saja. Oke. Kemudian long sequence alpha-alphanumerik itu bisa dikelompokkan kepada kelompok-kelompok kecil, 3 atau 4 kelompok. Nah, ini contoh yang mungkin kurang begitu baik. Tidak ada kolom, labels, kemudian satu kolom untuk semua data, kecampur semuanya di sana, semua tipe data. Kemudian angka jadinya left justified, ini juga kurang bagus, sebaiknya right justified. Nah, ini adalah contoh yang baik, ya. Separate column, ya, kok seantara kolomnya ada jarak nih ya, yang jelas. Kemudian antara, ya, angka-angkanya ini juga rata kanan. Kita lihat rata kanan. Oke, ini contoh yang baik. Kemudian menggunakan tabel untuk membaca individual data values, ya, to reading individual data values. Kalau grafik digunakannya untuk quick summary, memperlihatkan tren dalam waktu, ya, membandingkan antara titik, patterns, variables, forecasting juga bisa, simple reporting, pelaporan yang simple juga bisa menggunakan grafik. Nah, ini contoh adalah tables, ya, meaningful labels. Labelsnya sangat jelas, bermakna. Kalau kalimat rata kiri, judulnya juga bermakna. Mungkin dibuat kotak supaya jelas informasinya. Nah, ini ada apa, footnote untuk menekankan kolomnya dibikin sorting, begitu ya. Kemudian long sequence alphanumeric data jadi beberapa segmen seperti ini di kotak-kotak, mungkin seperti nomor rekening ya, biasanya kan nggak langsung semua, tapi di spasi-spasi begitu. Kemudian kalau angka right justify atau rata kanan, ya, kemudian data ini dirangkum dalam satu buah halaman supaya orang mudah untuk kalau misalnya mau komparasi. Nah, ini kalau diagram bentuknya seperti ini, ya. Ini untuk memberikan informasi, ada trennya seperti ini grafik. Nah, ini juga bisa kita tampilkan dalam report sistem informasi kita. Ataupun bisa menggunakan bar chart seperti ini, ya. Ada beberapa penggunaan yang mungkin bisa kita latih. Kapan pakai tren, dan kapan pakai bar chart, line graph sama bar chart. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang subbab yang keempat dari chapter 10, yaitu adalah assessing usability, ya. Usability ini akan kita coba evaluasi, kita assess. Oke. Sebenarnya tujuan dari merancang formulir reports yang mana menuntut interaksi antara manusia dengan komputer, itu adalah, kata kuncinya adalah, tujuan utamanya adalah usability. Nah, usability ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah speed, kecepatan. Jadi bisakah ketika kita mengakses formulir atau membaca report itu bisa secara efisien. Accuracy atau ketepatan, ya, itu adalah apakah menghasilkan yang kita inginkan. Misalnya input akses report A, keluarnya report A, bukan report B. Satisfaction adalah apakah kita suka atau tidak dengan output.
Nah, usability itu adalah sebuah evaluasi yang menyeluruh terhadap bagaimana performansi sistem dalam menjalankan sebuah fungsi ya, sebuah fungsi atau perintah yang kita berikan kepada sistem tersebut. Nah, ada beberapa faktor kesuksesan dari usability. Yang pertama adalah konsistensi. Ya, dari terminologinya konsisten, formatnya, judulnya, navigasinya, response time-nya konsisten. Selanjutnya adalah efisiensi, yaitu bagaimana action yang dilakukan oleh user itu diminimasi. Jadi misalnya Anda ojek online mau pesan makanan misalnya harus banyak sekali menu yang diklik, tentu jadi tidak efisien. Ease, output, nah ini apakah output ya secara mudah dipahami, self-explanatory. Ya, misalnya kita mau memilih alamat tempat pengiriman makanan yang kita pilih dari ojek online, apakah bisa dengan mudah kita pahami? Formatnya juga, data, simbol, kalau utara tuh menunjuk kemana, selatan itu kemana. Juga flexibility. Kalau keinginan user berbeda-beda, apakah sistemnya menyediakan atau tidak? Nah, ada beberapa karakteristik yang menjadi konsideran ya yang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah dari sudut pandang user, ada user experience, user skills, motivasinya bagaimana, education-nya, personality. Misalnya formulir untuk sensus penduduk tentu berbeda dengan formulir untuk pendaftaran mahasiswa. Kalau sensus penduduk itu yang mengisi dari segala jenjang pendidikan, maka bisa jadi tidak akan mudah ya, dan bisa jadi akan lebih tidak akan mudah ya bagi orang-orang tersebut untuk mengisi formulir. Harus ada lebih banyak alat bantunya untuk memudahkan. Kemudian tasknya bagaimana? Temperature, cost of errors, durasi pekerjaan. Kemudian platform apa yang digunakan ya dalam formulir dan form dan reports kita. Environment juga berpengaruh. Kemudian environment-nya ya, social and physical issues. Ya, formulirnya mungkin akan isu-isu sosial, isu fisikal itu mungkin akan berpengaruh ya dalam kita ketika membuat formulir ataupun membuat report. Ya, misalnya kalau ternyata kita akses form ini diakses oleh sebuah daerah yang internetnya tidak begitu bagus, tentu menggunakan gambar-gambar yang secara berat untuk download dan uploadnya akan lebih mudah begitu ya. Oke, selanjutnya ukuran-ukuran dari usability itu adalah yang pertama time to learn. Seberapa mudah orang mempelajari aplikasi kita, mempelajari untuk mengisi, mempelajari dari report kita. Kemudian speed of performance, seberapa cepat performansi dari aplikasi kita, sistem informasi kita. Rate of errors, berapa sering errorsnya. Retention over time, ya. Secara subjektif kepuasan seperti apa? Kemudian konsistensi dari layout. Oke, kemudian layout dari sistem informasi ini harus konsisten terhadap beberapa aplikasi, misalnya dibuka di Google Chrome, di Firefox, apa konsisten tidak? Dibuka di desktop, kemudian di... Oke, ini sekedar contoh ya, atau exercise yang nanti bisa Anda kerjakan. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa penggunaan graphics yang beratnya yang ringan ya, yang tidak berat
yang tidak terlalu kilobyte-nya, ukuran filenya tidak terlalu besar. Ini akan memudahkan sehingga website kita akan mudah diakses, webpage kita akan mudah diakses. Image-nya mudah di-download, kemudian membuat customer juga lebih nyaman karena waktu prosesnya jadi lebih cepat. Oke, kemudian ketika kita merancang formulir, kita perlu memastikan betul bahwa formulir yang kita inginkan itu yang kita ingin agar orang mengisinya itu diberi label yang jelas, kemudian ada ruang memang untuk kita bisa mengisi. Misalnya diminta isi nama, tapi nggak jelas ngisinya di mana. Nah, itu sulit formulirnya. Kemudian, kalau memang butuh informasi yang detail, maka harus beri contoh juga. Seperti apa? Misalnya kalau tanggal tahun lahir mau diisi menggunakan format tahun, bulan, hari, ya diberi contoh. Takutnya orang salah malah ngisinya hari, bulan, tahun. Kemudian, perlu juga diberikan informasi mana yang sifatnya opsional, mana yang harus diisi formulirnya, dan mana yang memang harus diisi dengan value tertentu. Ya, misalnya, isikanlah umur. Nah, pasti ada yang mengisi misalnya 500 tahun, kan jadi salah. Mungkin harus diberi range, ya, 0 sampai 150, misalnya begitu. Oke, kemudian ada juga teknik istilah namanya template based HTML, ya. Ini adalah sebuah cara misalnya kita ingin membuat sebuah laman blog pribadi. Nah, mungkin HTML-nya itu sudah standar saja, tidak perlu kita bikin khusus, ya. Khusus dari awal, dari merakit dari dasar. Kita mungkin ambil dari template-template yang sudah ada. Ini juga bisa menjadi pertimbangan ketika kita membuat tampilan formulir ataupun tampilan report. Oke, sampailah kita kepada summary dari designing forms and reports. Jadi mungkin kita review apa yang sudah kita pelajari. Kita mempelajari tentang bagaimana proses mendesain forms and reports dan bagaimana apa bentuk deliverables dari proses desain tersebut. Kemudian kita juga tahu guideline-nya, ya, dan juga formatting dari forms and reports. Kita juga tahu peran dari warna dan bagaimana warna itu bisa meningkatkan usability, ya, dari sistem informasi. Kemudian kita juga belajar tentang format teks, tabel, list, bagaimana secara efektif, efisien. Kita juga belajar tentang mengevaluasi atau mengakses usability. Kemudian menjelaskan bagaimana variasi dari user, task, teknologi, environment. Karakteristik tersebut itu mempengaruhi usability dari forms dan reports kita. Kita juga mempelajari guideline mendesain form dan report untuk internet-based electronic commerce system. Tadi ya mungkin untuk exercise dan juga untuk latihannya. Oke, demikian.